Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan membahas Deepin 25 Alpha, di mana ini adalah rilis yang akan datang dari Deepin OS, karena pada saat video ini dibuat, versi stabil yang bisa Anda gunakan adalah versi Deepin 23.1. Ya, saya pribadi sudah menggunakan Deepin sejak versi 15 titik sekian, kemudian penomorannya memang loncat ke Deepin 20, kemudian Deepin 23, dan yang akan datang adalah versi 25. Jadi secara penggunaan saya sudah cukup lama menggunakan Deepin, mengalami berbagai inovasi yang ada di sana, mulai dari control center yang ada di sebelah kanan hingga sekarang layoutingnya seperti ini. Dan di versi Deepin 25 di sini ada kata-kata fresh start with brand new design. Anda bisa menonton video yang ada di sini, tapi saya langsung ke poin-poinnya saja. Di sini secara sistem ya katanya rock solid seperti itu. Lalu ya brand new desktop, simple and efficient. Control centernya nanti didesain ulang. Control center itu berarti bagian yang ini tampilan yang ada di Deepin 23 sebenarnya sudah sangat bagus, tetapi ya nanti akan ada perubahan tampilan seperti itu. Kemudian the skeuomorphic design. Di sini desainnya menggunakan konsep skeuomorphic yang kalau tidak salah ini adalah konsep desain yang diterapkan oleh Apple sebelum eranya iOS 7. Jadi ya desain Apple yang zaman dulu itu alirannya skeuomorphic kalau saya tidak salah ya. Kemudian di sini teknologinya QML. Kalau saya juga tidak salah ini adalah markup language yang ada di Qt, karena memang Deepin secara teknologi dia dikembangkan dengan teknologi Qt, berarti codingnya pakai Qt Creator dan bahasanya C++ ya, semacam itulah. Artinya secara mesin sebenarnya teknologi yang digunakan oleh Deepin ini sebenarnya sama dengan KDE, tapi memang ini adalah desktop environment yang dibuat oleh perusahaan yang membuat Deepin. Ya, kemudian di sini ada self developed window manager faster and smoother, dan yang jelas di Deepin ini kita bisa menggunakan banyak gesture, mulai dari 3 finger atau 4 finger seperti itu. Ya, dijanjikan faster dan smoother. Oke. Kemudian empowerment through intelligence, AI shooting. Jadi sejak versi 23 Deepin sudah membawa fitur AI, di mana nama AI-nya UAS AI, termasuk yang tampil di layar saya di Deepin 23 ini ada UAS AI. Tampilannya seperti ini, cuma memang tidak pernah saya gunakan. Kemudian di versi yang baru ini juga secara fitur tentu saja lebih dikembangkan lagi AI-nya, termasuk ya tampilan seperti ini. Ada AI bar di mana Anda ceritanya itu bisa melakukan drag and drop file, kemudian melakukan berbagai macam action yang berkaitan dengan AI. Oke, kemudian ada AI search, lalu cross terminal collaboration. Ini menarik, cuma saya belum mencobanya. Ya paling nanti dicoba kalau memang sudah versi 25 final, karena pengalaman versi 23 dulu dari alpha, beta 1, beta 2, beta 3 itu lumayan lama, tapi begitu sudah jadi ya memang ya worth the wait, sangat layak untuk ditunggu. Kemudian di sini juga ada DistroBox subsystem, yang mana kita bisa menjalankan aplikasi berbasis Arch, Fedora, Ubuntu atau Debian di dalam subsistemnya Deepin. Ya mungkin semacam WSL seperti itulah. Kita menjalankan aplikasi Linux di dalam Windows. Nah, di sini kita menjalankan Linux lain di dalam Deepin. Oke, jika Anda tertarik untuk mencoba Deepin 25 Alpha, Anda bisa mendownloadnya dengan ukuran file ISO 5,5 GB, yang masih lebih kecil dibandingkan Ubuntu 25.04 yang 5,9 hampir 6 GB. Oke, kemudian secara teknologi di sini di DistroWatch Anda bisa menjumpai informasi yang lebih detail, mulai dari prosesor arsitekturnya. Di sini ada Long Arch, ada RISC-V. Oke, kemudian init software tentu saja sistem D. Lalu secara paket software ya, karena di sini pembandingnya adalah versi yang sekarang sudah rilis. Ya, versi-versi yang baru sudah dimasukkan di sini, meskipun tidak semuanya baru karena memang basisnya Debian.
Oke, Debian lagi, tapi ini good news buat kita. Secara rating 8,1 dari 128 review. Oke, kira-kira seperti itu. Dan oke, sekarang kita switch ke VirtualBox-nya. Tampilan awal Deepin 25 versi alpha seperti ini, dengan wallpaper yang fresh, beda dengan wallpaper default yang ada di versi 23 tentunya. Kemudian secara pendekatan ini masih tema standar yang aktif di awal seperti ini ala Windows 11. Dan ya, dari desktop kemudian ada shortcut seperti ini, lalu di sebelah kiri ada UAS AI bar, lalu ada Grand Search ini, atau bisa kita aktifkan dengan shift spasi. Ini ganti, kalau kontrol spasi itu ganti bahasa untuk inputnya. Lalu untuk UAS AI bar ini yang tadi di websitenya. Kalau misalnya nanti pada saat saya mereview Deepin 25 ini ada ya bug-bugnya, ya mohon dimaklumi, ini versi alpha dan sekaligus dijalankan di dalam VirtualBox. Untuk sebuah versi alpha ini sudah jauh lebih smooth dibandingkan ketika saya mereview Deepin 23 yang sudah beta atau hampir rilis, karena secara performa ini beda sekali. Kalau dulu mencoba Deepin 23 beta di dalam VirtualBox itu sangat slow, kemudian tampilannya juga terlihat lebih ya tidak senatural pada produk akhirnya lah. Tapi di sini walaupun versi alpha ini sudah sangat bagus sekali. Oke, kemudian ini harus add model atau bagaimana. Nah, ini tadi pada saat saya testing ya tampilannya seperti ini. Untuk modelnya UAS AI ini bisa kita tambahi dengan engine dari ChatGPT misalnya secara online, atau kita juga bisa melakukan setup AI model yang secara offline menggunakan Ollama. Nanti bisa kita tambahkan ke sini. Dan ini ada sedikit bug, tadi juga sempat mengalami yang seperti ini, tidak merespon, sehingga harus di kill. Mana tidak ketemu. Nah, ini 4303 kill 4303. Oke. Ya, basically ceritanya seperti itu. Jadi ini perlu Anda tambahkan modelnya baik online maupun offline, dan tentu saja tidak akan kalah dengan fitur Windows 11 yang baru yang sudah ada AI-nya seperti itu. Ya, sekarang OS pun sudah langsung ada AI-nya. Dan mumpung ada di dalam terminal, di sini untuk versi kernel yang sedang aktif ketika kita menjalankan Deepin 25 secara live, ini adalah kernel 6.12, dimana kalau Anda melakukan booting Deepin 25 versi kernelnya ada versi 6.6 dan 6.12. Ya, tinggal Anda sesuaikan dengan keterbaruan hardware yang Anda miliki, bisa jadi seperti itu. Oke, kalau support ya pakailah yang terbaru. Jadi kernel 6.12, sementara yang terbaru adalah 6.14 pada saat video ini dibuat. Oke, kemudian secara tampilan yang ada di tengah ini ya sama dengan yang ada di Deepin 23, dan yang agak sedikit berbeda adalah tema standarnya ini agak sedikit beda dibandingkan dengan tema sebelumnya. Lalu di sebelah kanan juga masih banyak quick action yang bisa kita lakukan, termasuk di sini connect ke wired atau wireless, lalu di sini bisa connect ke multiple display, akses ke tema secara langsung. Oke, sangat smooth sekali. Kemudian untuk screenshot dan record juga ada di sini. Ini untuk melakukan pengambilan screenshot. Oke, kemudian kalau yang ini untuk melakukan screen recording dengan format GIF, MP4 atau MKV. Oke, jadi secara fitur yang kecil-kecil pun sudah sangat dipertimbangkan di sini.
Secara service sistem monitor di sini ketika saya sudah menjalankan Deepin ini beberapa menit dan tadi sempat ada UAS AI yang jalan kemudian di kill, sekarang ada proses seperti ini. Memori yang terpakai sudah 1,9 GB. Berarti ini memang tidak untuk komputer dengan spek yang terbatas ya. Tentu saja akan lebih direkomendasikan kalau Anda menggunakan komputer dengan RAM ya 8 GB lah paling tidak. Seperti itu, karena memang secara penggunaan memori ya lumayan besar untuk membayar harga dari tampilannya yang bening seperti ini. Oke, ini secara sistem monitor. Kemudian hal yang lain masih sama kira-kira seperti itu. Sekarang kita ke aplikasi bawaannya. Dari sisi launchpad-nya, multitasking view ini masih sama lah dengan versi 23, dan di launchpad ini di start menunya aplikasi bawaannya termasuk kategori sedikit, tidak banyak bloatware yang tidak penting, dan bisa kita ganti modenya ke full screen. Dan ini yang perlu saya apresiasi di sini, dengan gesture dua jari saya tahan kiri kanan, animasinya smooth. Ini jauh sekali bedanya dibandingkan dengan mohon maaf Rhino Linux yang kemarin saya bahas. Kalau di sana masih patah-patah seperti itu, harus hati-hati untuk switch page-nya, tapi di sini sudah sangat smooth sekali ya, memang sangat optimize dengan tampilannya. Oke, dari sisi aplikasi bawaan di sini yang pertama kita mulai dari yang paling kiri atas dulu saja. Untuk browser bawaan Deepin ini pakainya Linglong Package Manager. Ini saya belum explore lebih lanjut, saya tidak terlalu concern dengan itu karena biasanya ya saya install format Debian package. Untuk browsernya ini sebenarnya ya tampilannya seperti ini. Aslinya ini adalah sebuah Chromium, jadi Google Chrome yang versi open source, cuma memang secara buildnya ini jelas Chromium yang tidak semodern Google Chrome yang resmi. Jadi kalau misalnya Anda menginstal extension atau ya di sini nanti akan melakukan proses update, biasanya akan terdeteksi ini adalah semacam Google Chrome versi lawas. Tapi tidak masalah, secara performa di sini untuk menjalankan browser pertama kali ini sudah jauh lebih cepat dibandingkan dengan browser yang ada di versi 23. Kalau di 23 membuka browser pertama kali ini slow, bahkan untuk membuka tab saja itu berasa sekali delaynya. Tapi di sini bahkan di versi 25 alpha sudah sangat smooth seperti itu. Kemudian dari sisi file manager, ya file manager saja bisa kita bahas karena memang secara tampilannya beda. Ini akan saya balikkan ke mesin saya. Ini file manager yang ada di Deepin 23. Tampilannya seperti ini. Ini versi 25. Di bagian atas kita bisa menambahkan tab seperti itu. Kemudian di sidebarnya juga ya rasanya lebih bersih saja seperti itu. Termasuk kita bisa mengatur tema khusus pada file manajernya, di mana tema ini berbeda dengan tema yang sedang aktif di sistem secara keseluruhan. Misalnya text editor ini temanya gelap, kemudian file manager temanya terang sendiri, itu juga sangat bisa dilakukan di Deepin. Selanjutnya untuk App Store ini ya ada ini preferences, setting, update setting, auto update standar ya di sini. Kemudian untuk manage, apa yang bisa di manage di sini, ini untuk install sama saja. Recommended app-nya ya intinya ini bisa Anda gunakan untuk menambahkan aplikasi baru secara mode graphical user interface. Dan secara ketersediaan software ya lumayan, meskipun sepertinya tidak yang paling baru sih, biasanya tidak yang paling baru. Tapi ini ya nanti Anda explore saja, karena saya tidak pernah menginstal aplikasi dari sini. Saya lebih suka mendownload langsung file Debian package-nya. Kemudian untuk aplikasi musik ini juga mengalami
perubahan user interface yang lumayan signifikan. Ini tanpa saya melakukan playing musik. Secara user interface ini sudah berbeda karena secara versi software juga sudah naik. Di sini versi 7.0.20, sementara untuk di pin 23 itu masih versi 6. Jadi memang sudah diupdate baik secara internal maupun secara user interface-nya. Lalu ada movie. Ini masih sama look and feel-nya, kira-kira seperti itu. Ya, sekilas sama. Kemudian screen capture tadi sudah, image viewer dan album ini untuk menampilkan gambar dan mengorganize gambar. Oke. Ini untuk organize-nya. Lalu LibreOffice di sini sudah dibawakan LibreOffice sebagai standar peralatan perkantorannya, dan secara versi berapa ini? 24.2, jadi sudah cukup baru, versi yang terbaru 25 sekian. Dan abaikan saja tulisan Mandarin yang ada di sini, karena kalau Anda menginstal ini ke sistem komputer Anda, ya ini tulisannya normal English seperti itu. Oke, dan sejak versi Deepin 20, kalau tidak salah, Deepin sudah membawa LibreOffice yang sudah lebih baru, karena kalau versi-versi awal dulu masih sering ketinggalan versinya agak jauh, tapi sekarang sudah bisa diharapkan mendapatkan versi yang lebih kekinian. Lalu untuk menggambar semacam paint sudah ada draw di sini. Ya, rasanya juga agak sedikit berbeda secara tampilannya, lebih clean dibandingkan dengan versi sebelumnya. Tapi saya tidak perlu menunjukkannya, nanti terlalu lama switchingnya. Lalu dokumen viewer, text editor, ini tadi sempat kita buka. Ini adalah salah satu text editor favorit saya. Alasannya simple, tampilannya sangat sederhana, tapi untuk kebutuhan menulis tanpa kita harus menyimpan filenya, ini saya close, kemudian saya buka lagi text editor, tulisannya masih ada. Ini saya close, saya buka lagi, masih ada dong tulisannya. Nah, seperti itulah. Ini sangat memudahkan. Jadi untuk saya pribadi, text editor ini malah lebih berperan seperti sticky note, seperti itulah. Dan sekali lagi Anda bisa melihat di sini secara respon untuk sebuah versi alpha di dalam VirtualBox ini terasa smooth seperti itu. Kemudian di sini ada mail untuk organize email, tentu saja tidak pernah saya pakai. Kemudian ada terminal, ya terminal tentu saja, dan temanya sepertinya masih tema yang sama seperti yang ada di versi sebelumnya. Hanya saja rasanya terminal ini terasa lebih lebih ringan hawanya. Oke, seperti itu. Kemudian ada voice note untuk Anda yang mau merekam catatan dalam bentuk suara. Di sini sudah ada voice note-nya, create notebook. Kemudian ya Anda bisa create note, lalu start recording. Oke, seperti itulah kira-kira. Untuk Anda yang mau rekaman bisa jadi bermanfaat. Oke, selanjutnya di sini ada downloader. Ini juga aplikasi yang sering saya gunakan untuk mendownload file torrent terutama. Jadi kalau Anda mau mendownload Linux agar kemungkinan korupnya semakin kecil, ya pakailah torrent, dan di sini downloader ini bisa Anda gunakan untuk mendownload file yang bentuknya torrent. Lalu ada di pin home, ada manual. Ini ada FJITX 5 untuk menginstal bahasa, atau dulu saya pernah menginstal Hangul Korea, ya pakai ini. Dokumen scanner, komputer trash, control center. Ini yang tadi sempat kita bahas, tampilannya sekarang sudah berbeda dibandingkan dengan control center yang sebelumnya. Terasa lebih compact, meskipun masih ada ya ketidak konsistenan di sini. Tulisan sistem S-nya kecil, device kecil. Apa memang disengaja seperti itu? Kayaknya ya tidak. Kemudian tadi di bagian personalization, tulisan wallpaper. Mana wallpaper? Ini wallpaper. Di sini wallpapers. Ya kayak gitulah. Masih ada
tipe-tipe seperti itu, ya maklumlah versi alpha. Oke, kemudian ada sistem monitor tadi sudah, device manager ini untuk melakukan, ini passwordnya apa ini, user ya, sampaikan sajalah. Oke, saya belum membaca lebih lanjut. Ada log viewer, pre-manager, kalkulator, font manager, kemudian archive manager untuk manipulasi atau mengorganisir file zip dan rar. Ada package installer, ini kalau Anda mendownload file Debian package, Anda bisa select file, kemudian dia akan menginstalkan file Debiannya. .uap ini saya belum tahu, tapi plaket linglong mungkin ya. Oke, untuk menginstal file Debian, jadi misalnya Anda mau menambahkan Google Chrome formatnya .deb, Anda tinggal tarik saja ke package installer. Lalu ada disk utility, ini untuk manipulasi disk tentu saja. Welcome, ini yang akan menyambut Anda ketika melakukan booting ke Debian pertama kali. Kamera ya, kamera, game Gomoku ini sudah muncul berapa lama, di versi-versi yang sebelumnya juga sudah ada, tapi sepertinya tampilan ini agak sedikit berbeda, jadi terasa lebih bagus saja sih ya. Ini ada sedikit update di sana. Oke, kemudian ada Lian Kan, ini juga game yang ya konsepnya simple, tapi ini bisa jadi agak addicting. Ini belum start, ini sama ini ya, seperti itulah. Oke, jadi silakan Anda explore. Ini sepertinya juga agak sedikit berbeda, warna-warnanya lebih keluar lagi ya. Ini sampai panel atasnya juga warnanya berubah. Oke, ini putih, ini sampai ke bagian atas windownya. Oke, nanti Anda bisa mengeksplornya lebih lanjut, apalagi ketika sudah rilis resmi. Di sini ada cooperation, DDE cooperation, keyboard mouse sharing, clipboard sharing ya, ini yang tadi ada di websitenya sepertinya. Oke, IP address collaborator, phone ya, ini untuk bekerja dari komputer dan HP sekaligus. Ini aplikasi baru yang ada di Debian 25. Kemudian apa ini, Debian configurer. Oke, abaikan dulu. Kalender seperti biasa, call internalization, WPS Office. Di sini ada tanda download, berarti rekomendasi download. Laminar remote desktop, backup and restore ya, sesuai namanya. Di sini kalau kita klik WPS Office, nah ini WPS is not installed yet, please install in App Store. Dia akan download dari App Store-nya. Atau kalaupun Anda tidak mau mendownload dari sini, Anda pun bisa mendownload file yang Debian package. Dan tadi ketika saya mengklik WPS Office, notifikasinya sekarang ada di pojok kanan bawah. Kalau biasanya ketika kita melakukan screenshot, notifikasi ada di bagian atas, sekarang dipindahkan di bagian bawah. Oke, contoh lagi, misalnya ini screenshot, kemudian saya simpan ya, notifnya sekarang di bawah. Kalau di 23 ada di atas. Oke, seperti itu dari sisi aplikasi bawaannya. Tidak terlalu banyak sebenarnya, tapi sudah sangat fungsional, dan desainnya juga desain yang menyatu dengan Debian desktop environment karena memang dibuat oleh mereka sendiri. Oke, dari sisi customisasi sekarang untuk set wallpaper ya, dia akan membuka control center, tidak lagi mengaktifkan wallpaper ada di bagian bawah. Dan di sini ya ada sedikit proses loading karena memang baru saya buka pertama kali. Untuk wallpapernya ya, ini cukup, ini standar wallpaper yang ada di 23. Yang baru cuma yang tadi di depan saja. Paling yang tambahan di sini ada solid wallpaper yang bisa Anda gunakan. Oke, untuk tampilannya lebih clean barangkali. Lalu
tadi kalau tidak salah ada tombol untuk menampilkan seluruh wallpaper. Oh, ini show all zero item, masih tulisannya seperti ini. Unfold ya, belum dicek lagi tampilannya, tulisannya, ya maklum lah versi alpha. Kemudian selain wallpaper di sini juga ada pengaturan secara tema, ada banyak tema tambahan. Nirvana sepertinya baru, karena saya tidak pernah mengganti tema karena favoritnya ya belum saja seperti itu. Dan di sini kalau saya ganti belum, seharusnya tampilannya berubah. Oke, lalu saya coba ganti Nirvana. Ini agak normal karena ketika saya testing tadi dia masuk ke custom dulu, baru kalau diklik lagi berubah, tapi ini normal. Oke, coba organic glass, harusnya warna hijau settingnya. Ya ini normal. Tadi pada saat saya testing ada sedikit bug di sini. Ketika diklik di sini indikatornya pindah ke custom, diklik sekali lagi baru berubah. Termasuk set wallpapernya juga harusnya berubah. Oke, ini Nirvana Macaron. Di sini warnanya ungu. Setting warna ungu. Oke. Wallpapernya berubah. Oke, seperti itu. Itu bagian temanya. Jadi Anda bisa menyesuaikan tema sesuai dengan preferensi Anda. Kemudian appearance, di sini Anda bisa mengganti temanya light, dark, auto. Kemudian di desktop dan taskbar, di sini Anda bisa mengaktifkan classic mode, ya, dimana start menunya ada di sebelah kiri atau tetap ada di tengah dengan center mode. Dock size bisa Anda ganti ukurannya, lebih kecil atau lebih besar. Ini juga bisa. Posisi di layarnya mau di kiri kanan atas bawah juga bisa. Oke, dia otomatis menyesuaikan ukurannya, tapi ya paling bagus di bawah sih. Kemudian status bisa keep hidden atau smart hide. Lalu di plugin area, ini adalah wilayah yang ada di bagian bawah sini. Kalau misalnya Anda mau menampilkan recordnya di sini, ya bisa tinggal aktifkan saja. Lalu ada window effect, interface effect, optimal performance, balance, best visual. Ini pengaturan yang baru, di 23 belum ada yang seperti ini. Kemudian untuk rounded cornernya, di sini sekarang sudah ada opsi non, small, medium, large. Kalau dulu pakai slider, tapi di sini sudah pakai menu pilihan. Enable transparent with moving window, ini kalau diaktifkan berarti kalau dipindah ada efek transparansinya, seharusnya begitu. Lalu window minimize effect, ada scale dan magic lamp. Ya, ini dari dulu sudah ada, ya, karena di VirtualBox mungkin. Oke, jadi seperti itu. Untuk opacity berubah atau tidak ini? Ya, berubah. Transparansinya berubah. Oke, kemudian scroll bar dan title bar height-nya. Di sini ada extremely small. Jadi harusnya nanti title bar yang ada di aplikasi jauh lebih kecil. Ini ngefek atau tidak ini? Belum kelihatan bedanya. Ya, intinya begitu, karena di versi 23.1 sudah ada yang semacam ini, cuma namanya compact seperti itu. Tadi wallpaper sudah, screensaver. Ya, screensaver ini tidak pernah saya pakai. Kemudian ada colors and icon. Ini warna color aksennya bisa Anda ganti di sini. Kemudian icon theme-nya juga bisa Anda custom masing-masing. Misalnya mau diganti flow juga bisa, termasuk untuk kursor theme-nya juga bisa Anda ganti sesuai dengan preferensi Anda sendiri-sendiri. Oke, font dan font size standar, Anda bisa mengganti ukurannya menjadi lebih kecil kalau misal 14 masih terlalu besar. Oke, seperti itu untuk aspek customisasinya. Jadi
sangat banyak yang bisa Anda lakukan di sini. Oke, itu dari sisi kustomisasi. Kemudian dari sisi install aplikasi baru, tadi sudah ada App Store yang bisa Anda gunakan, selain Anda bisa menggunakan terminal dengan menggunakan sudo apt install seperti itu. Lalu untuk Anda yang ingin mencoba Deepin 25 Alpha, silakan Anda lakukan install Deepin di sini, atau dari halaman ketika tampil puting pertama kali Anda bisa langsung pilih install dengan kernel 6.6 atau 6.12. Di sini saya tidak akan menunjukkan proses instalasinya karena yang pertama saya hanya mengalokasikan 25 GB di VirtualBox ini, dan ketika tadi saya mencoba menjalankan install Deepin, dia langsung menolak karena minta minimal 45 GB, dan ketika di cancel Deepinnya mati. Oke, jadi ini cukup cerita saja. Yang jelas ini masih versi alpha, yang penting Anda punya gambaran nantinya seperti apa. Yang jelas ini adalah sebuah sistem operasi dengan tampilan yang ya paling bagus di dunia Linux, seperti itu yang bisa saya sampaikan, karena ya tampilannya begitu elegan seperti ini, khas distro yang berasal dari China, tampilannya bening-bening seperti ini. Oke, begitu saja review saya tentang Deepin 25 Alpha. Semoga bisa bermanfaat. Dari saya seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.